Halo, perkenalkan nama saya Cindy Angel Sitompul, NIM saya 22010430. Saya semester 1 grup A. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar pendidikan saya dengan dosen pengampu saya Ibu Grace Sihombi. Pendidikan merupakan usaha sadar atau sengaja. Dalam hal ini berarti ada tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendidikan. Pendidikan juga merupakan sebuah aktivitas yang berorientasi pada sebuah tujuan. Fungsi tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum, pelaksanaan pendidikan, kegiatan evaluasi. Hubungan tujuan pendidikan kurikulum. Proses pembelajaran dan evaluasi pendidikan itu saling berinteraksi atau timbal balik. Tujuan pendidikan berdasarkan domain atau kemampuan perilaku manusia menurut Bloom. Dalam konteks pendidikan, dia merinci perilaku manusia dengan sistematik, disusun secara meningkat dalam rangka mengembangkan kerangka tujuan pendidikan. Secara garis besar, taksonomi perilaku menurut Bloom ada terbagi atas 3, yaitu the cognitive domain atau kawasan kognitif, dan the affective domain, kawasan efektif, the psikomotor domain atau kawasan kognitif. Tujuan pendidikan secara hierarkis. Tujuan umum pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yang diusahakan untuk dicapai oleh semua kegiatan pendidikan di Indonesia. Tujuan institusional, tujuan pendidikan yang berusaha dicapai oleh setiap institusi pendidikan. Tujuan kurikuler, tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui mata pelajaran atau mata kuliah tertentu. Ada tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pendidikan yang berusaha dicapai melalui proses belajar mengajar. Nah, pengertian pendidikan nasional. Kita ketahui bahwa pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggapan terhadap tuntunan perubahan zaman. Pengertian sistem pendidikan nasional Indonesia. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada juga dasar dan fungsi pendidikan. Dalam fungsi pendidikan ini adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa. Yang pastinya fungsi pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya ada prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. 1. Prinsip diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menunjang tinggi hak asasi manusia. Kedua, pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan pengembangan kreativitas. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Selanjutnya kita akan belajar tentang jalur pendidikan nasional. Terbagi atas 2, yaitu jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan. Jalur pendidikan nasional terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Kemudian kita masuk ke dalam jenis pendidikan nasional. Jenis pendidikan nasional itu adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan suatu pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur jenjang dan jenis pendidikan. Jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan merupakan tahapan yang kita lalui dalam proses pendidikan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak. Kemudian masuk ke dalam pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar terbentuk sekolah dasar. Kemudian masuk ke dalam pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas. Kemudian selanjutnya pendidikan tinggi. Nah, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Nah, ada pembagian akademik, politeknik, sekolah tinggi, dan institusi serta universitas. Apa sih itu? Nah, akademik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam suatu cabang. Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang. Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik atau vokasi dalam lingkup. Institusi menyelenggarakan pendidikan akademi dan pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu, teknologi, dan seni. Serta universitas adalah menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu, teknologi, atau seni jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan